Pernahkah kamu merasa sudah main sesuai aturan, tapi hidup tetap menuduhmu curang? Jika itu pernah terjadi padamu, kisah ini akan memberimu kunci untuk bernapas lebih tenang. Aku bercerita tentang seseorang yang rapi hidupnya, tetapi kalah oleh angka yang dingin. Namanya Arga, dan angka itu disebut fairness score. Pagi itu berjalan biasa, lalu sebuah panggilan rapat mengganti arah hari. Skor kamu turun tajam, dan publik internal mulai bertanya. Tablet di meja menampilkan grafik yang jatuh sangat tajam. Angka tidak berbohong, dan budaya kita mengutamakan transparansi. Kalimat itu terdengar manis, tetapi isinya tidak jujur. Saya ingin tahu indikator apa yang membuat skor saya jatuh. Pertanyaan itu sederhana, namun suasana menjadi berat. Itu rahasia metodologi, tetapi kamu bisa menuliskan klarifikasi singkat. Klarifikasi singkat tidak memadai untuk masalah ini. Arga pulang dengan kepala penuh tanda tanya dan tangan yang dingin. Kamu terlihat pucat, dan notifikasi di ponselku tidak berhenti. Mira adalah istrinya, dan ia menahan cemas dengan tenang. Mereka bilang aku memanipulasi metrik, padahal aku tidak tahu di bagian mana. Anaknya lewat di ruang tamu, lalu Mira mematikan layar ponselnya dengan cepat. Malam turun, dan lampu ruang kerja terasa menekan. Sebuah email masuk ke folder spam, dan isinya singkat serta mencurigakan. Pengirimnya tidak jelas, namun pesannya jelas dan tegas. Pesan itu menyuruh Arga memeriksa log lama di server cadangan. Kalau ini benar, ada orang yang mengubah bobot indikator dari belakang layar. Rasa takut dan harapan muncul bersamaan. Arga kembali ke kantor saat gedung sepi, dengan langkah yang ia jaga agar tetap stabil. Ia menuju ruangan kecil yang jarang dipakai pada malam hari. Akses card-nya berbunyi pelan, dan layar menyala perlahan. Ia membuka log dan memeriksa catatan sistem dengan teliti. Ada query batch yang mencurigakan, dan waktunya pas dengan perubahan skor massal. Identitas user disamarkan, tetapi alamat jaringan eksekutif muncul sebagai jejak yang jelas. Ini bukan anggota timku, dan pola ini tidak wajar. Bukti ini belum lengkap, namun cukup untuk mengubah langkahnya besok. Pagi berikutnya, Arga menemui sahabat yang selalu mau mendengarkan. Kamu cerita saja, dan aku bantu lihat celahnya. Laras bekerja di divisi komunikasi, dan ia cepat menangkap inti cerita. Aku takut bicara terlalu banyak, karena ruang itu penuh kamera. Kamu tidak perlu berteriak, kamu hanya perlu satu kalimat yang kuat. Mereka bicara singkat, lalu berpisah dengan hati-hati. Siangnya, media internal memuat narasi yang tajam. Kalimat yang mirip dengan curhat Arga muncul sebagai bumbu gosip yang ramai. Kalimatku berubah bentuk, dan aku sekarang terlihat seperti dalang di balik layar. Rasa aman Arga hilang, dan ia merasa diawasi. Hari mengundang Arga ke sesi penyembuhan yang terdengar ramah. Ruangan itu terang, dan kamera merekam tanpa henti. Kita ingin menyembuhkan luka, dan itu dimulai dari pengakuan kecil. Pengakuan kecil itu sederhana di bibir, tetapi berbahaya di arsip video. Saya tidak memanipulasi angka, dan saya ingin memahami metodologi skor ini. Kata-kata Arga dipotong menjadi cuplikan pendek yang mudah salah tafsir. Cuplikan itu tersebar di saluran internal yang sering menyebar potongan tidak utuh. Di rumah, Mira menahan marah yang ia kendalikan. Aku percaya kamu, tetapi kita harus menjaga anak, dan kita harus menjaga nama. Aku butuh bantuan, dan aku butuh seseorang yang bisa membaca log dengan teliti. Nama Fikri muncul di kepalanya, yaitu rekan yang ia percaya. Kamu selalu rapi, dan itu alasan aku percaya, tetapi kita perlu bukti yang bicara sendiri. Fikri pernah turun jabatan karena menolak mengubah angka demi target bonus. Kita tidak akan ceramah, kita akan tunjukkan slider yang mengubah skor. Rencana itu sederhana dan adil.
mereka menyiapkan simulasi yang mudah dilihat oleh semua orang. Sebuah dashboard dibuat dengan slider bobot yang bisa digeser pelan. Setiap geser kecil membuat skor fairness jatuh atau naik dengan jelas. Kalau satu bobot digeser dan skor ratusan orang berubah, berarti masalah ada di desain. Kita buktikan tanpa marah, karena angka yang jujur tidak butuh teriak. Email anonim datang lagi pada malam hari. Kata-katanya singkat, namun memberikan arah yang jelas. Pesan itu bilang bahwa Arga bukan target utama, tetapi ia menjadi perisai sebelum audit besar. Ia diminta menyiapkan narasi yang dipahami semua orang, bukan hanya pakar data. Fakta butuh cerita, dan cerita butuh kejujuran yang tenang. Esoknya, town hall dijadwalkan, dan orang-orang duduk rapi seperti penonton. Arga dan Fikri membawa demo yang sederhana namun tegas. Di belakang panggung, ada orang yang mengamati dengan diam. Kita terbuka terhadap masukan, tetapi jangan membuat kepanikan yang tidak perlu. Itu suara VP operasi yang terdengar hangat, namun dingin saat ditanya detail. Presentasi dimulai, dan layar pertama menampilkan wajah Arga yang tegang. Saya ingin memperlihatkan sesuatu yang mudah dipahami, dan saya harap semua melihat dengan jujur. Ia menekan tombol, dan slider muncul di layar. Ini indikator A, dan ini bobotnya, dan ini dampaknya pada skor fairness. Slider digeser sedikit dan angka di kolom kanan berubah pelan. Ruangan hening, lalu muncul bisik kecil yang nyaris tidak terdengar. Kita belum mengubah perilaku orang, tetapi skor ratusan orang berubah sekarang juga. Kalimat itu disampaikan dengan jelas. Video kedua ditayangkan, dan ini adalah rekaman log akses yang dihitamkan sebagian. Ini cap waktu, dan ini alamat jaringan, dan ini korelasinya dengan perubahan bobot. Korelasi bukan vonis, tetapi cukup untuk menggoyang keyakinan semula. Saat grafis ketiga muncul, layar samping menampilkan video editan yang memotong kalimat Arga. Potongan itu menuduhnya mengakui manipulasi, padahal ia bertanya, bukan mengaku. Video itu mengubah konteks, dan konteks adalah dasar keadilan. Komentar meningkat di kanal internal, dan pesan menjadi ramai tetapi tidak jelas. Mira menerima pesan yang tajam, lalu menutup ponselnya dengan tegas. Fokus pada kebenaranmu, dan aku menjaga rumah. Kata-kata Mira menjadi penopang bagi Arga. Arga menunduk sejenak, lalu berdiri kembali dengan tenang. Kita lakukan audit permainan di layar sekarang juga. Fikri meminta akses interaktif, lalu memanggil menu yang tersembunyi. Ia mengembalikan bobot ke nilai awal, dan angka di kolom kanan pulih. Puluhan skor naik bersamaan dengan tempo yang sama. Jika sistem adil, tindakan sederhana ini harus memulihkan skor tanpa drama. Ruangan terdiam, dan diam itu terasa berat. Ini hanya uji teknis, dan kita perlu proses resmi untuk menilai dampaknya. Kalimat itu sopan, tetapi menunda keputusan. Kami setuju soal proses, dan kami minta proses yang mencatat kronologi yang lengkap. Fikri menampilkan log yang menunjukkan waktu, perubahan, dan ruangan yang diakses. Bagian nama dihitamkan, tetapi jejak ruang eksekutif mudah dibaca. Aku minta maaf, dan aku tidak menyangka potongan kalimatmu dipakai seperti itu. Laras menunduk di baris belakang, dan suaranya kecil tetapi jelas. Aku ingin kita jujur pada alat yang kita pakai, karena alat tanpa manusia itu buta. Kalimat itu sederhana, tetapi tinggal di kepala orang. Town hall selesai dengan janji perbaikan yang hati-hati tanpa pengakuan salah. Arga keluar ruangan dengan langkah yang ringan dan berat sekaligus. Kamu tidak perlu menang hari ini, kamu hanya perlu pulang dengan wajah yang kamu kenal. Ia pulang, lalu duduk di teras, dan menatap lampu tetangga yang redup. Malam itu ia membuat keputusan yang tidak mewah namun penting. Aku akan mengundurkan diri, dan aku akan membuka kelas kecil tentang etika data. Keputusan itu bukan pelarian, tetapi pilihan untuk hidup di tempat yang jujur.
Esoknya, ia menulis surat sederhana yang tidak marah dan tidak merayu. Ia berterima kasih pada tempat kerja yang memberinya pelajaran tentang angka dan manusia. Kami menghargai kontribusimu, dan kami berharap yang terbaik untuk perjalananmu. Balasan itu rapi seperti template, namun tidak menyentuh masalah inti. Arga menyewa ruang kecil di dekat kampus yang ramai. Ia menempel poster sederhana yang menulis kelas etika data untuk semua orang. Fikri datang dengan tawa pendek dan sebuah laptop yang masih kuat. Kita ajarkan cara memahami angka tanpa kehilangan orangnya. Mereka menyiapkan modul dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Slider tetap ada, tetapi cerita tentang manusia menjadi pusat penjelasan. Sesi pertama dihadiri beberapa pekerja, beberapa mahasiswa, dan satu ibu muda yang penasaran. Aku akan membantu daftar dan jadwal, dan aku akan menjaga pintu tetap hangat. Mira menata meja dengan air mineral dan kertas catatan yang rapi. Arga membuka kelas dengan kalimat yang sederhana dan tegas. Kita tidak akan memusuhi angka, kita hanya akan menempatkan angka di kursi yang benar. Semua mengangguk pelan. Pertanyaan pertama datang dari seorang mahasiswa yang gugup namun berani. Bagaimana cara tahu kalau skor ini adil kalau aku tidak melihat prosesnya? Jawaban yang baik tidak selalu panjang, tetapi jelas arahnya. Kamu minta penjelasan indikator, dan kamu minta ruang untuk konteks. Pertanyaan kedua datang dari pegawai yang lelah oleh target yang tidak masuk akal. Kamu berhak meminta audit desain, karena desain yang salah bisa memukul orang yang benar. Kelas berjalan, dan ruangan kecil itu terasa aman. Di luar kelas, kabar tentang perbaikan metrik beredar dengan nada yang datar. Tidak ada pengakuan salah, tetapi slider resmi kini tidak bisa diubah diam-diam. Itu kemenangan kecil yang tidak masuk berita, namun mengubah cara orang bekerja. Laras mengirim pesan yang singkat dan jujur, lalu menutup aplikasi agar tidak bimbang. Aku ingin belajar, dan aku ingin memperbaiki kebiasaan buruk yang dulu aku pertahankan demi jabatan. Arga membalas dengan jadwal kelas dan ajakan yang sederhana. Datang saja, dan kita bicara sebagai teman yang sama-sama takut pada hal yang salah. VP operasi tidak datang ke kelas, tetapi kebijakan baru muncul pelan-pelan. Perubahan itu kecil, dan beban kerja sedikit lebih ringan. Arga tidur lebih nyenyak, karena ia menemukan tempat untuk suaranya. Ia tidak menjadi pahlawan besar, dan itu membuatnya tetap wajar. Ia menyapu teras di pagi hari, lalu menyiapkan catatan untuk sesi siang. Mira menyeduh kopi, lalu tersenyum karena ia melihat arah yang baik. Kamu terlihat seperti dirimu lagi, dan itu hadiah yang tidak semua orang punya. Anak mereka berlari kecil di halaman dengan langkah yang ringan. Kemenangan datang dalam bentuk langkah kecil. Langkah kecil itu membuat hidup kembali menjadi milikmu. Kisah Arga bukan tentang mengalahkan raksasa dengan cara keras. Kisah ini tentang menolak cara yang tidak adil meski hadiahnya tampak besar. Jika aturan tidak melindungi manusia, maka manusia harus melindungi nilai di balik aturan. Kecemasanmu bukan bukti kelemahan, tetapi tanda peringatan saat ada yang tidak adil. Jangan mematikan tanda peringatan itu, tetapi gunakan untuk mencari jalan yang benar. Sekarang kita kembali pada kalimat paling awal tadi. Kamu sudah main sesuai aturan, tetapi hidup menuduhmu curang tanpa alasan yang masuk akal. Ingat bahwa angka bukan hakim, dan angka hanyalah alat yang harus dipertanggungjawabkan. Jika sebuah sistem menolak diperiksa, maka ia tidak pantas mengadili namamu. Jika sebuah skor menolak konteks, maka ia tidak pantas menjadi kompas hidupmu. Pilihlah jalan yang tidak meriah, tetapi jujur terhadap napasmu sendiri. Ada beberapa hal yang ingin aku tinggalkan untukmu sebagai penutup cerita. Keberanian yang paling berguna adalah keberanian yang bisa kamu ulang besok pagi. Kejujuran yang paling efektif adalah kejujuran yang menerima data dan manusia sekaligus. Keadilan yang paling sehat adalah keadilan yang mau mendengar alasan sebelum mengukur.
Dan hidup yang paling aman adalah hidup yang menolak angka yang lupa pada manusia. Sekarang kita kembali pada tokoh yang memilih keluar dari panggung yang bising. Ia membangun ruangan kecil yang tidak terkenal, tetapi berguna bagi orang yang datang. Ia tidak memegang gelar besar, tetapi ia memegang waktunya sendiri. Itulah kemenangan yang jarang disorot kamera, tetapi penting untuk hati yang tenang. Bawalah ini dan taruh di meja kerjamu besok pagi. Tanyakan pada angka yang datang kepadamu, apakah ia menghormati tubuh dan waktumu. Jika iya, silahkan lanjut, jika tidak, mintalah kursi yang lebih adil. Kamu tidak harus berteriak untuk membela dirimu, kamu hanya perlu kalimat yang jelas. Kamu tidak harus melawan semua orang, kamu hanya perlu menolak satu kebiasaan buruk setiap hari. Kamu tidak harus mengubah dunia hari ini, kamu hanya perlu menjaga dirimu tetap jujur. Dengan cara itu, kecemasanmu menjadi peta, bukan penjara. Dengan cara itu, keadilan kembali memiliki wajah manusia, bukan layar yang beku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir dengan hati yang terbuka. Jika kamu merasa cerita ini berguna, tekan like agar orang lain juga menemukannya. Silakan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita baru yang tajam namun mudah diikuti. Tulis komentar tentang bagian mana yang paling menyentuhmu, karena komentarmu juga mengajari kami. Jika kamu ingin mendukung kanal ini, gunakan kode QR di kanan bawah atau tautan di deskripsi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang berbeda, dan mungkin kamu akan menyukainya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga harimu lebih adil dari skor yang pernah menjatuhkanmu. Tetap sehat, tetap jujur, dan kita bertemu lagi di Emas dan Duri. Terima kasih karena kamu memberi telinga saat aku butuh penonton yang tidak mengadili. Sampai ketemu, dan jagalah dirimu agar tetap menjadi dirimu. Belajarlah pelan-pelan, dan percayalah bahwa slider yang benar akan menemukan tempatnya. Maaf adalah awal, dan belajar adalah langkah berikutnya. Proses yang jujur selalu lebih tahan lama dari kemenangan yang cepat. Semoga setiap rapat memberi ruang untuk mendengar manusia sebelum menilai angkanya. Aku menutup cerita hari ini dengan satu kalimat yang mudah dipakai besok pagi. Jadilah manusia yang mengukur angka, bukan manusia yang diukur habis oleh angka.